Ini adalah foto yang diambil oleh teleskop Hubble tahun 2003. Kalau dilihat sekilas, ini seperti foto sebuah bintang yang sangat terang. Tapi kalian tahu gak? Sebenarnya tidak ada satupun bintang dalam foto ini. Objek yang terang ini itu berjarak 2,5 miliar tahun cahaya dari bumi. Kalau kalian lihat, objek-objek lain dalam foto ini adalah galaksi-galaksi lain yang jaraknya kurang lebih sama atau sedikit lebih jauh. Namun, kecerahannya itu kalah jauh dibandingkan objek terang di tengah. Itu karena ini adalah benda paling terang di alam semesta. Ini adalah Quasi-Stellar Radio Source atau quasar. Sebuah quasar itu bisa memiliki kecerahan ribuan kali kecerahan sebuah galaksi. Galaksi loh ya. Sebuah galaksi itu kan bisa terdiri dari ratusan miliar bintang. Tapi satu objek ini saja itu bisa mengalahkan kecerahan sebuah galaksi. Bagaimana bisa? Itu karena benda ini tuh ditenagai oleh benda paling ekstrim di alam semesta, yaitu black hole. Sebuah benda dengan gravitasi yang sangat besar sehingga tidak ada apapun yang bisa lolos darinya, termasuk cahaya. Tapi bagaimana benda tergelap di alam semesta yang secara harfiah menelan cahaya bisa berevolusi menjadi benda paling terang di alam semesta? Oke, gue mau luruskan suatu hal dulu. Quasar itu bukan ditenagai oleh black hole. Quasar itu adalah black hole. Lebih tepatnya black hole ultramasif yang aktif. Black hole ultramasif itu black hole yang lebih besar lagi dibandingkan black hole supermasif. Dia bisa memiliki massa ratusan miliar kali massa matahari. Dan black hole yang aktif itu adalah black hole yang sedang dalam proses menelan sebuah benda. Benda yang ditelan tersebut itu biasanya bintang ataupun awan gas di luar angkasa ya. Ketika dalam proses menelan, materi-materi dari bintang yang jatuh ke dalam black hole akan bergerak memutar dan mengitari black hole dengan kecepatan yang sangat cepat. Materi-materi ini bisa bergerak dengan kecepatan antara 20 sampai 80% kecepatan cahaya. 80% kecepatan cahaya guys. Ini tuh luar biasa cepat ya guys. Materi-materi yang mengitari black hole ini itu disebut dengan accretion disk. Dengan kecepatan yang luar biasa tinggi tadi, materi-materi pada accretion disk ini akan bergesekan satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan panas yang luar biasa. Dan dari panas yang luar biasa tinggi ini, maka dihasilkanlah cahaya yang juga luar biasa terangnya, dan bisa terlihat ke seluruh penjuru alam semesta. Gue mau ngasih kalian sedikit perspektif nih ya. Bintang paling terang di langit malam, yaitu bintang Sirius, itu memiliki kecerahan absolut 25 kali kecerahan matahari kita. Itu artinya, kalau kita melihat matahari dan bintang Sirius pada jarak yang sama, maka bintang Sirius itu akan 25 kali lebih cerah dibandingkan matahari kita. Tapi karena jarak Sirius itu 8,6 tahun cahaya dari bumi, maka dari bumi dia hanya terlihat seperti titik cahaya yang kecerahannya tuh gak signifikan guys. Padahal 8,6 tahun cahaya dalam skala alam semesta itu dekat banget guys. Ibarat itu kayak tetanggaan lah, sebelah rumah. Nah kalau misalnya bintang Sirius diganti dengan quasar ini, maka dari bumi, quasar ini akan 4 kali lebih terang dibandingkan matahari di siang hari. Bayangkan guys. Tapi mungkin nggak sih akan ada quasar di pusat galaksi Bima Sakti kita? Secara di pusat galaksi kita itu kan ada supermassive black hole. Jadi di pusat setiap galaksi itu pasti ada supermassive black hole. Bahkan quasar pada foto ini itu sebenarnya ada di pusat sebuah galaksi. Tapi karena cahaya quasarnya ini jauh lebih cerah, galaksi induk tempat quasarnya ini berada itu ketutupan guys sama cahaya dari si quasarnya ini. Tapi gak semua black hole di pusat galaksi itu bisa menjadi quasar. Nah, syarat agar sebuah black hole bisa menjadi quasar adalah masanya harus miliaran kali massa matahari. Makanya namanya bukan lagi supermassive, tapi udah ultramassive. Dan dia harus sedang aktif menelan materi yang jumlahnya juga luar biasa banyak guys. Nah, black hole Sagittarius A pada galaksi kita itu hanya memiliki massa 4 juta kali massa matahari.
Jadi meskipun black hole ini aktif menelan materi, dia tidak akan menjadi secerah quasar. Ditambah black hole ini tuh sudah jarang sekali aktif karena jarak materi-materi dan bintang-bintang di sekitarnya itu sudah terlalu jauh. Tapi akan ada kesempatan di masa depan di mana black hole ini tuh bisa menjadi quasar. Lebih tepatnya 4,5 miliar tahun lagi, di mana akan ada peristiwa astronomi yang luar biasa ketika galaksi Bima Sakti itu mulai bertabrakan dengan galaksi Andromeda. Dalam proses tabrakan ini, besar kemungkinannya black hole pada pusat galaksi Andromeda itu juga bertabrakan dan bergabung dengan black hole Sagittarius A di pusat galaksi kita, yang hasilnya berpotensi mengupgrade black hole ini menjadi black hole ultramasif. Ditambah, kondisi kedua galaksi yang menjadi chaos dan tak beraturan dalam proses tabrakannya membuat banyak bintang-bintang pada kedua galaksi ini yang akan terlempar masuk ke dalam black hole ultramasif tersebut, yang kemudian akan memulai pembakaran dari sebuah quasar baru yang cahayanya perlahan tapi pasti melintas ke seluruh penjuru alam semesta. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan komen apapun. Dan kalau kalian suka dengan sains dan astronomi, kalian bisa subscribe di channel gua. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video-video gua selanjutnya. See you in the next videos.